kenapa rantai berisik nih, seperti ini contohnya nih. Oke, halo guys, jumpa lagi dengan gua Ilham di channel gue ini, Ilham Radar App. Oke, pada video kali ini gua mau sedikit kasih saran lagi sekaligus pengalaman gua, yaitu tentang ngecat bagian dari rantai ini. Nah, ini gua gunain rantai triple S ya guys, ukuran 428 41. Jadi ukurannya lebih kecil dari standarnya. Standarnya itu gear belakang motor ini tuh 42 atau 43 gitu ya guys, gua rada lupa. Nah guys, sebelum kalian lanjut nonton video ini, alangkah baiknya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel gua yang ada di pojok kanan ya guys ya, yang warna merah itu. Nah, yang belum nyalain notifikasinya silahkan untuk nyalain notifikasinya. Nah, untuk kalian kalau ingin bertanya seputar permotoran Satria Review, insya Allah gua bisa buat jawabnya ya guys ya, dibantu sama teman-teman gua. Dan jangan lupa like juga videonya ya guys ya, biar gue semangat bikin kontennya. Oke guys. Nah oke guys, jadi sebelumnya tuh rantai gue itu pemakaiannya udah sekitar 4 tahunan. Jadi kondisinya tuh udah hitam, kusam, dan berkarat. Jadi gue kurang suka ngelihatnya ya guys ya. Nah kebetulan waktu itu gue sekalian ngewarnain bagian undertail dan juga peleknya, dan masih ada sisa catnya. Nah itu gue gunain buat ngecat bagian dari rantai triple S ini ya guys ya. Nah sebelumnya gue mau kasih saran, kalau kalian mau ngecat rantai ini usahain jangan ada olinya. Jadi dibersihin dulu dengan cara menggunakan bensin, direndam, dan juga sunlight. Ya usahain bener-bener jauh dari, bener-bener bersih dari oli-oli gitu ya guys, dari kotoran. Nah setelah udah bersih baru bisa dicat. Nah setelah dicat gue diamin dulu selama 1 hari biar benar-benar nempel. Nah untuk bagian dari samping rantainya sih aman, kagak hilang, masih putih, tetap bagus sih. Soalnya gue pakai pilok samurai, jadi top banget dah, nggak luntur. Nah untuk bagian dari tengahnya itu yang tergeleng oleh gearnya, ya bisa dilihat sendiri ya guys ya, nggak nampak warna putihnya. Nah usahain setelah kalian cat rantainya itu kan pasti bakal keras tuh permukaan dari si rantai ini. Nah usahain langsung kasih olinya jangan oli bekas, pakai oli baru. Kayak misalnya gue ganti mesin nih, misalnya gue ganti oli mesin ya, usahain pakai tetesan-tetesan oli baru dari pas ganti mesin tersebut, jadi langsung rata ke bagian sela-sela rantai ini. Nah dengan demikian jadi rantai tuh enggak keras, enggak tegang, ini jadinya empuk lagi jadi enak, enggak keras. Pertama sih pas gue cobain belum gue kasih olinya, gak enak guys, karena keras banget, tegang banget ini, kayak nggak ada pergerakan gitu, jadi keras banget. Nah sekarang kayak gini posisinya. Nah untuk ngebersihin rantai sih kalau menurut gua gampang banget ya guys. Cara nyucinya tuh dengan cara bedain dari busa buat nyuci motornya sama busa buat khusus rantai. Nah caranya itu di busanya dikasih rinso. Oke guys, nanti video selanjutnya gue bakal ngasih tutorialnya cara mudah untuk ngebersihin rantai ini, cara mantep banget. Nah pengalaman gua kan udah nggak pakai cover rantai, otomatis kalau hujan maupun
kotor-kotoran, rantai tuh langsung kotor di sini, langsung dekil. Nah kalian jangan khawatir karena bersihinnya tuh sangatlah gampang, langsung bersih lah, ini bagian item-itemnya langsung ngelotok hilang. Nah gua mau nyaranin nih, untuk busa yang digunain itu sama aja busanya, cuman kalau busa buat bagian body, bagian bawahan itu harus dibedain guys. Karena apa? Kalau busanya sama, ketika busa dari atas, busa dari bagian body yang halus digunain ke sini, ke kotoran yang keras teksturnya, itu akan merusak bagian busanya, sehingga busa tersebut bakal kurang baik ketika mau digunain buat bagian atas tersebut. Itu bisa bikin baret. Nah gue biasanya sih pakai busa tuh sampai 3 ya guys, busa buat bagian atas, terus busa buat bagian pelek, bagian undertail, terus busa buat ngebersihin gear sendiri. Jadi gear ini perlu dibersihin juga ya guys, perlu perhatian. Karena apa? Gue pernah, pengalaman gue nyuci motor, cuman gue siram-siram dong, gue kasih sanet-sanet, itu nggak ngaruh guys, tetap keras, berisik yang ada. Jadi gue nggak mau kejadian itu keulang lagi. Alhasil gue coba bersihin dengan tips gue sendiri, pokoknya nanti gue bikin lagi. Nah bisa dilihat ya guys, untuk bagian gear gue ini udah kurang layak ya guys, karena gearnya udah tipis banget bisa dilihat, dan bagian dari tensioner atau pengaturannya itu udah di ujung. Jadi itu mengartikan bahwa gear ini tuh udah kurang layak dipakai ya guys. Sebenarnya sih gue juga pengen ngeganti, cuman belum ada waktunya ya guys, belum rezekinya. Nah gue sih niat nanti kalau mau ganti gear ini, gue pengen ganti gear dengan ukuran yang tipis 415 dan 43 digedein. Karena apa? Itu gue nyesuain kebutuhan dari mesin gue ini. Nah sebenarnya gue bukannya pengen sih ganti gear ini pas waktu gue beli pertama, jadi gue waktu itu kurang teliti untuk mencari gear tersebut, sehingga teman gue yang mengerti soal perkiraan motor, ya gue dikasih saran, ini kenapa posisi gearnya malah dikecilin ukurannya, bukan digedein. Ya, karena berpengaruh juga ukuran dari gear tersebut ya guys ya. Nah guys, sebenarnya dari bagian bantalan rantai ini nih, atau yang sering kita lihat yang bagian sini, itu udah layak diganti karena udah tipis ya guys. Jadi itu salah satu kenapa rantai berisik nih, seperti ini contohnya nih. Nah itu salah satu contoh kenapa yang bikin rantai berisik ya guys ya. Jadi bisa sih kita ganti itu, dan murah lagi gantinya, itu kita aplikasiin pakai bantalan rantai punya Jupiter MX. Gue juga belum nyobain, belum ganti, cuman banyak temen-temen yang udah pakai itu, emang hasilnya jos. Itu lebih tebal dan bakal ngeredam suara berisik yang kayak tadi ya guys ya. Itu bisa kalian aplikasiin, oke? Nah jadi gue pengen sedikit cerita nih soal pas gue ganti rantai dari standarnya, kenapa malah turun ukurannya jadi 41. Kan ukuran standarnya tuh 43 kalau nggak salah. Jadi waktu itu gue nyari gear di bengkel, ya gue kurang tahu juga sih, cuman gue tanyain apakah ini gear standar buat motor ini. Iya kata dia. Ya udah, tentu gue di situ nggak berpikir panjang, langsung gue pasang ya guys. Pas temen gue lihat, ini kok gear malah pakai gear ukuran kecil, itu kenapa dia bilang kayak gitu? Jadi alasannya, jadi performa motor itu berpengaruh ya guys dari ukuran gear tersebut. Nah kalau semakin kecil gini, tenaga tuh kurang, dan napas dari motor ini jadinya pendek ya. Kalau pakai ukuran gear yang rada gede, apalagi pakai yang tipis, itu kan kalau lebih tipis otomatis lebih enteng, jadi lebih enak buat tarikannya. Terus tenaga pun lebih gede karena ukuran gearnya itu gede. Nah seperti itu ya guys pengalamannya.